Sudah pukul 10.20 akan saya mulai. Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan membahas tentang pengaruh penerapan IoT terhadap sistem pengawasan dengan menggunakan protokol Zigbee dan LoRaWAN. Nah, sebelumnya kita harus tahu nih, IoT atau Internet of Things itu mempunyai banyak sekali protokol, teman-teman. Nah, dan antaranya adalah protokol Zigbee dan LoRaWAN. Yang biasa kita kenal itu ada modul Wi-Fi, Bluetooth, dan lain-lain. Itu yang umum. Nah, ini kita akan belajar turunan dari Bluetooth dan Wi-Fi, yaitu Zigbee dan LoRaWAN. Apa aja sih kelebihan mereka dan bagaimana implementasinya, kita akan pelajari dan kita akan bahas sama-sama dalam webinar kali ini. Baik teman-teman, sebelumnya apabila nanti di pertengahan ada kendala seperti suara saya tidak terdengar atau tampilannya berhenti atau saya keluar dari room, tolong diinformasikan ya teman-teman melalui halaman chat, teman-teman. Oke, kita langsung mulai. Oke, baik, pengaruh penerapan IoT terhadap sistem pengawasan dengan protokol Zigbee dan LoRaWAN. Oleh saya, Muhammad Fisal Ramadan, internship dalam VGA Engineer BIS AI, sekaligus founder dari startup Trashgo. Nah, saya adalah seorang pendiri dari sebuah startup bernama Trashgo, yaitu sebuah startup yang bergerak dalam bidang pengangkutan sampah digital dengan IoT, teman-teman. Nah, Trashgo ini kita menggunakan sistem IoT dan machine learning dan juga berbasis aplikasi, dan kita telah meraih beberapa penghargaan, teman-teman. Beberapa di antaranya adalah top 15 dalam event Adia in Jakarta Future City pada tahun 2020. Lalu ada top 3 Idea for Now Indonesia pada tahun 2020 juga. Lalu menjadi partisipan inkubator startup Idea in Hack for Now di Korea Selatan pada tahun 2021. Dan terakhir adalah menjadi top 30 dalam event AI Creation Indonesia yang diselenggarakan oleh BIS AI pada akhir tahun 2021 kemarin. Nah, jelas tentang aplikasi Trashgo ini. Aplikasi Trashgo ini kita bergerak dalam bidang pengangkutan sampah dan penjemputan sampah serta pengumpulan sampah berbasis digital dan IoT. Di antaranya kami mempunyai beberapa layanan, yaitu layanan antar jemput sampah di depan rumah menggunakan sistem aplikasi mobile, dan yang kedua adalah Smart Trash Box atau TPS pintar dengan menggunakan sistem IoT, teman-teman. Dan ini adalah juga salah satu produk kami yang lain, yaitu vending machine untuk menjual sampah daur ulang. Oke, sekian yang dapat saya paparkan tentang diri saya. Kita akan lanjut langsung ke materi, teman-teman. Nah, sebelum masuk ke materi nih, kita harus tahu dulu nih apa itu Internet of Things. Nah, Internet of Things ini adalah sebuah konsep di mana suatu benda atau objek ditanamkan teknologi-teknologi seperti sensor dan software dengan tujuan untuk berkomunikasi, mengendalikan, menghubungkan, dan bertukar data melalui perangkat lain selama masih terhubung ke internet. Sebentar ya, sepertinya ada masalah. Baik, kita lanjut lagi. Sedikit kendala. Nah, ini nih kita bahas dulu nih. Tadi kita udah
paham apa itu Internet of Things, sebuah konsep di mana benda atau objek saling terhubung nih. Jadi misal kita punya CCTV atau TV di rumah atau lampu, itu bisa kita kendalikan dengan jarak jauh menggunakan aplikasi di handphone contohnya, selama masih ada internet. Jadi salah satu syarat Internet of Things ini adalah dengan menggunakan internet, tapi nggak selalu di internet, bisa juga dengan menggunakan frekuensi Bluetooth teman-teman. Yang penting kita terhubung ke jaringan. Nah, penerapannya apa aja sih dalam IoT ini? Manfaatnya banyak banget teman-teman. IoT ini salah satunya bisa dalam controlling alat-alat listrik di rumah seperti kipas angin, televisi, terus juga lampu. Teman-teman kalau udah nonton film Iron Man pasti tahu ada Jarvis kan. Tony Stark tinggal bilang, Jarvis nyalakan lampu, lampu langsung nyala. Atau juga dengan jam tangan seperti modul GPS dan lain-lain, itu juga termasuk salah satu dari pemanfaatan IoT teman-teman. Dan IoT juga ini fokusnya adalah mesin ke mesin teman-teman, komunikasi antara mesin ke mesin, misal antara lampu dengan HP atau TV dengan handphone dan lain-lain. Ini banyak banget dipakai di bidang-bidang dalam kehidupan sehari-hari. Ada security atau keamanan, terus juga inovasi ide, lalu pemanfaatan pada big data, baik dalam industri maupun komersial. Lalu ada sebagai konsumen juga menggunakan IoT, misal kita jual produk IoT, misal lampu pintar atau smart TV dan lain-lain. Terus ada objek seperti mobil yang bisa gerak sendiri, autopilot pada pesawat, kapal laut, dan lain-lain. Terus jaringan juga, terus ada bisnis, dan lain-lain. Pokoknya banyak banget teman-teman pemanfaatannya. Jadi bisa dibilang IoT ini terlalu luas untuk kita bahas satu-satu teman-teman. Nah, ini salah satu sistem pengawasan IoT yang ada di kehidupan kita sehari-hari. Contohnya adalah CCTV. Nah, CCTV ini kan dulu cuma bisa dilihat di ruangan si gedung itu aja. Misal di gedung sekolah, CCTV-nya cuma bisa dipantau dari gedung sekolah. Jadi harus ada standby nih di sekolah. Nah, itu kan makan waktu dan SDM juga ya. Nah, ini kita dengan IoT kita bisa akses CCTV kita di rumah maupun di gedung-gedung hanya dari hub-nya teman-teman. Jadi kita nggak perlu repot jagain 24 jam juga ngeliatin monitor, itu nggak perlu. Apalagi sekarang CCTV ini dipadukan dengan AI. Jadi kita bisa prediksi pergerakan-pergerakan yang nggak wajar, misal ada maling atau ada kebakaran dan lain-lain, itu bisa terekam oleh CCTV dan kasih tahu nih ke kita ada pergerakan yang aneh gitu kan. Terus juga toren air ini paling sering digunakan nih. Kita ada IoT itu udah berkembang dengan menggunakan sistem sensor level air. Jadi misalnya air dalam ketinggian tertentu, itu misal kita kayak mesin cuci lah, mesin cuci juga sama kan. Misal kita pencet level airnya sampai 3, begitu dia sampai 3 dia akan nyala mesinnya gitu. Nah, ini juga sama, jadi kita bisa tahu kondisi level di dalam toren air tanpa harus ngeliat gitu. Oke, sekarang kita lihat protokol Zigbee teman-teman. Nah, protokol Zigbee Nah, mungkin protokol Zigbee ini kurang familiar ya di telinga teman-teman. Tapi Zigbee ini udah banyak dipakai dalam beberapa bidang. Misal bisnis retail, energi, terus ada smart home, terus ada cahaya atau lampu gitu kan. Misal lampu-lampu di desa gitu kan. Kita capek nyalain lampu satu-satu. Nah, ini pakai Zigbee juga bisa, dengan satu klik di HP langsung nyala gitu kan. Terus dalam bidang kesehatan juga, telekomunikasi, dan ini udah sangat dipakai teman-teman Zigbee. Nah, Zigbee ini kan merupakan sebuah standar protokol dari IEEE 802.15.4. Itu adalah protokol dari Bluetooth teman-teman. Jadi frekuensinya itu masih turunan dari Bluetooth Zigbee ini. Nah, ini dia komunikasi datanya ini pada alat konsumen pribadi maupun skala bisnis. Jadi bisa buat
penggunaan sehari-hari di rumah ataupun dalam skala bisnis. Nah, Zigbee ini didesain dengan konsumsi daya yang rendah dan bekerja untuk jaringan personal tingkat rendah. Jadi daya rendah ini kita bisa apa ya? Nggak bisa dipakai untuk yang terlalu jauh atau dalam skala kota gitu kan. Ini agak kurang, tapi untuk sebuah jaringan yang hanya dalam satu wilayah tertentu, Zigbee ini sangat cocok karena biayanya murah dan nggak perlu biaya internet juga gitu kan. Dan ini sangat-sangat cocok untuk skala rumah, skala mall gitu kan, karena skalanya nggak terlalu luas ya. Ini sangat cocok nih Zigbee nih. Nah, ini kan Zigbee ini bekerja pada frekuensi 868 megahertz itu di Eropa. Nah, kalau di Amerika tuh di 919 megahertz. Nah, kalau di Indonesia itu sekitar 2,4 gigahertz untuk frekuensinya. Nah, Zigbee ini seringkali digunakan pada personal area network tadi, kayak misalnya di rumah, di gedung, dan lain-lain. Jadi Zigbee ini kita nggak bisa bangun untuk dalam skala kota teman-teman, tapi untuk skala regional atau suatu area kampung misalnya gitu kan, atau gedung ini masih cocok gitu. Nah, terus contoh sederhana deh dari protokol Zigbee ini, konsepnya itu sama kayak kita hubungin dua Bluetooth pada dua HP. Nah, itu contohnya, contoh sederhana. Jadi kan Bluetooth itu kan kita kadang dideketin HP-nya nih biar cepet gitu kan. Kalau jauh jadi lemot. Nah, itu salah satu uh, konsep dasar dari Zigbee, teman-teman. Lanjutnya nih layer pada protokol Zigbee. Di sini kita lihat ada sekitar 5 layer ya. Ada physical layer, medium access layer, network layer, application support, dan application framework. Nah, pada layar paling bawah kita ada layar fisik nih, physical layer. Zigbee ini menggunakan modulasi BPSK, yaitu tadi di frekuensi 868 untuk Eropa dan 915 MHz untuk Amerika. Atau bahasa kerennya itu OQPSK offset, quadrature precision K pada 2,4 GHz. Nah, modulasi inilah yang menjadi kunci utama transmisi data jarak jauh. Nggak ada telekomunikasi tanpa modulasi, teman-teman. Nah, kita naik ke atas ada modul MAC layer, yaitu modul medium access layer. Biasanya kita sebut MAC layer, teman-teman. MAC atau MAC atau apapun itu kan. Diatur mekanisme pertukaran data sebagaimana fungsi data link layer pada OSI layer. Nah, MAC layer ini berhubungan dengan pengamatan fisik dari data yang dikirimkan. Termasuk di dalamnya mekanisme enkapsulasi, ada framing juga, sinkronisasi, dan sebagainya. Nah, si MAC layer ini nih yang bertugas mengakses jaringan dengan menggunakan algoritma CSMA atau Carrier Sense Multiple Access with Collision Avoidance. Nah, terus kita naik lagi ada network layer yang tugas ini dia nyediain skala pembentukan koneksi pada jaringan nih, pengaturan entitas atau perangkat yang terhubung, pencarian rute, dan mengidentifikasi node atau perangkat. Nah, jadi kalau kita ulangi lagi nih, kalau MAC itu kan, kalau MAC physical layer di bawahnya itu cuma buat modulasi nih, buat frekuensi nih, buat transmisi data jarak jauhnya, itu menggunakan physical layer, gitu kan. Kunci utamanya di sini nih. Nah, terus berikutnya ada MAC layer ke atasnya. Ini buat enkapsulasi, framing, sinkronisasi data, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu tadi network layer. Ini tugasnya buat nyediain koneksi jaringan, terus pengaturan pada perangkat-perangkat yang terhubung. Nah, terakhir ada application support sublayer atau APS yang tugasnya ini ngelayanin objek aplikasi atau endpoint dengan perangkat Zigbee. Nah, objek aplikasi ini pada jaringan dapat berupa input atau output seperti saklar, LED, sensor, dan lain-lain. Nah, sedangkan Zigbee device atau objek itu lembaga bagi kontrol dan manajemen objek aplikasi yang terhubung dalam jaringan.
Nah, selanjutnya nih implementasi protokol ZigBee, teman-teman. Nah, kita bisa lihat nih ada beberapa, ini adalah implementasi pada rumah sakit, teman-teman. Jadi kan ini bisa dibilang ZigBee ini cuma cocok untuk protokol yang digunakan dalam gedung atau dalam satu area gitu kan, area privat lah. Ini ada rumah sakit nih, setiap kamar tuh punya ZigBee device, teman-teman. Setiap kamar nih itu terhubung sama beberapa router. Jadi misal lantai 1, lantai 2, lantai 3 ini satu ruangan bisa terhubung ke 2 router, teman-teman. Dan router ini saling berhubungan. Jadi misal kamar di lantai 1 bisa akses router di lantai 2, tapi nggak bisa akses router di lantai 1. Nah, lantai 1 bisa akses router di lantai 1 dan di lantai 2 gitu. Nah, nanti habis router diterima sama koordinator dari ZigBee dan nyampe lah ke aplikasi gitu kan. Nah, ini terus adalah nah, ZigBee ini juga bisa kita pakai sama sensor, teman-teman. Ada wireless sensor network atau WSN. Ini bisa sensor air, sensor suhu, sensor ultrasonik dan lain-lain lah. Pokoknya segala macam sensor bisa diterapkan di ZigBee ini, teman-teman. Dengan jangkauan jaringan yang dapat mencakup hingga 70 meter, terus konektivitas juga cepat, hemat daya, dan punya skalabilitas yang luas, bikin ZigBee ini jadi salah satu pilihan utama, terutama untuk menghubungkan sensor-sensor dengan router atau gateway. Nah, ini bisa dipadukan nih dengan beberapa protokol lain, misal kayak protokol Wi-Fi, TCP/IP, ataupun lain-lain. Jadi data wireless sensornya itu ke gateway dulu. Dari gateway ini kita bisa pakai TCP/IP, bisa pakai Wi-Fi dan lain-lain. Oke, itu untuk penerapan dari ZigBee, teman-teman. Nah, kita tadi kan ZigBee itu cuman buat area ini ya, personal ya, misalnya dalam gedung, sekolah atau rumah. Nah, kita sekarang berbicara lebih luas dalam cakupan WAN, yaitu protokol LoRaWAN. Nah, LoRa ini adalah teknologi nirkabel frekuensi radio jarak jauh. Nah, tadi kan kalau ZigBee itu kan pakai frekuensi Bluetooth ya. Kalau LoRa ini pakai frekuensi radio, teman-teman. Jadi kita nggak perlu internet sih di sini. Nah, menginduksi jaringan area luas berdaya rendah bisa disebut low process WAN atau Wide Area Network Server untuk mengirimkan data melalui jangkauan yang lebih panjang hingga 10 km. Jadi LoRaWAN ini sangat cocok untuk satu kecamatan atau bahkan satu kota, teman-teman. Nah, LoRaWAN adalah protokol LPWAN yang frekuensinya berlisensi dan bebas lisensi, di mana IoT yang diinduksi oleh teknologi LoRa. Internet untuk segala konektivitas tercapai. LoRa ini induknya ya. Jadi LoRaWAN ini harus cabang dari LoRa, teman-teman. Nah, fitur LoRaWAN atau kelebihan dari LoRaWAN. Dia pertama punya jaminan keamanan jaringan. Layer-layer pada LoRaWAN menawarkan dan mengelola keamanan jaringan LoRaWAN dan keamanan enkripsi mutakhir dan memastikan konfirmasi identitas sebelum pengguna diberikan sesi di jaringan LoRaWAN. Terus desain layer LoRaWAN memungkinkan mereka untuk berfungsi sebagai integrasi standar dalam solusi protokol LoRaWAN. Nah, layer LoRaWAN juga dapat digunakan untuk mengkonfigurasi dan mengoptimalkan gateway jaringan LoRaWAN untuk meningkatkan efisiensi, mengurangi konsumsi daya, dan karenanya biaya. Jadi sangat cocok nih LoRaWAN. Udah dayanya rendah, tingkat efisiensinya tinggi, terus biayanya juga murah, teman-teman. Nah, kita akan bahas dari arsitektur dari LoRaWAN ini. Nah,
LoRaWAN ini memungkinkan kita punya koneksi internet yang stabil dengan perangkat yang dayanya rendah. Jadi misal sensor daya rendah atau apapun itu yang nggak perlu daya yang sangat tinggi teman-teman. Dan bikin kita awet baterai juga gitu kan. Nah, jaringan LoRaWAN ini bekerja melalui fungsi kolektif dari berbagai elemen. Beberapa datanya termasuk satu frekuensi komunikasi yang dilakukan. Nah, frekuensi ini dapat dilisensikan atau bebas lisensi. Terus perangkat akhir gitu kan, atau misalnya kayak HP atau kayak smartwatch. Terus mungkin kalau dari Trasgo kita punya smart TPS, itu adalah sebuah perangkat atau objek apapun yang dilengkapi dengan pemancar frekuensi dan fitur lain yang membuatnya mampu berkomunikasi dengan daya rendah dengan gateway LoRaWAN. Jadi mirip sama Zigbee tadi, di mana kita berkomunikasi dulu ke gateway-nya dulu nih teman-teman. Baru dari gateway-nya ini dia punya ini ya, penerima sama pemancar sinyal, punya receiver sinyal nih. Nah, terus dikirim nih ke server gitu kan melalui cloud. Server mengontrol perangkat lunak yang mengawasi perotohan yang tepat dari semua data yang dikomunikasikan. Nah, mirip sama Zigbee tadi, LoRaWAN ini bisa dikomunikasikan dengan protokol lain. Contohnya adalah protokol Wi-Fi gitu kan. Ini kan gateway-nya itu kan jaraknya bisa jauh-jauh, bisa di kecamatan A, kecamatan B, kecamatan C. Terus terhubung dengan LoRa dengan server gitu kan. Nah, biasanya si LoRa ini biasa digunakan dalam area sangat jauh dan sulit untuk mendapatkan akses internet nih teman-teman. Misal contohnya adalah teknologi pada bendungan kan, untuk kontrol bendungan, pengawasan bendungan. Jadi bendungan dari Bogor ke Jakarta itu kan sungainya panjang ya. Dan sering terjadi di Jakarta banjir. Itu kan karena kita nggak bisa prediksi berapa debit air yang akan keluar, dan yang bisa ngontrol nih air, nggak bisa ngontrol apa namanya, bendungannya itu pintu mana yang dibuka bla 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 lah. Nah, maka kalau dipakai dengan teknologi LoRaWAN ini, antara bendungan yang satu dan bendungan dua bisa saling berkomunikasi. Jadi nanti di Jakarta bisa siap nih, misal hujan gede, debit air udah sekian gitu kan, maka pintunya harus dibuka semua. Terus warga juga mungkin disuruh diungsikan dan lain. Makanya sekarang di Jakarta jangan terjadi banjir gitu. Nah, ini kan dari di tengah-tengah sungai gitu kan, bendungan itu kan koneksi wifi kan nggak mungkin gitu ya kita bangun koneksi wifi di tengah-tengah bendungan. Makanya kita akan kirim frekuensi radio ke gateway. Gateway-nya ini mungkin bisa dari gedung atau tempat-tempat yang punya akses wifi lah. Nah, dari situ baru kita kirimkan ke server gitu. Nah, mirip sama Zigbee tadi. Kalau Zigbee biasanya dipakai dalam misal kontrol cuaca atau kontrol suhu kelembapan di hutan teman-teman. Nah, misalkan di hutan tuh banyak kan terjadi kebakaran ya. Nah, kita bisa lakukan kontrol dengan kontrol kelembapan tanahnya, suhunya dan lain-lain. Dan di tengah-tengah hutan mungkin kita juga pasang jaringan internet teman-teman atau wifi. Makanya kita harus nembak dulu frekuensi nih ke gateway yang ada mungkin di pemukiman, apapun yang punya koneksi wifi atau internet gitu. Nah, ini juga setiap kita di LoRaWAN nih, enaknya setiap kita ngirim data dari gateway ke server itu ada enkripsinya teman-teman. Enkripsinya ini ada yang dibuat manual protokolnya dan ada yang dibuat otomatis gitu, lebih kuat gitu kan. Terus begitu juga dari server ke aplikasi server itu ada enkripsi lagi. Terus sampai ke aplikasi atau dashboard itu juga perlu enkripsi lagi. Jadi pertahanan sini berlapis teman-teman. Dijamin nggak akan bocor lah datanya gitu. Nah, ini nih implementasi dari LoRaWAN nih. Nah, ini kan ada beberapa end device seperti misal tadi tuh kincir angin, terus ada di sini ada kayak sebuah ini ya, uh, apa namanya, kayak pengatur gas gitu kan, termometer lah gitu kan, meteran gitu kan. Terus ada uh, motor servo juga di sini buat mungkin kayak tutup palang dalam bendungan dan lain-lain. Itu dikirim ke gateway, kirim ke server, baru ke aplikasi. Aplikasi ini bisa dibuka di HP, di laptop, ataupun di tablet. Oke, terima kasih teman-teman. Cukup yang dapat saya paparkan mengenai implementasi dari Zigbee dan LoRaWAN dalam sistem pesan
dalam sistem pengawasan menggunakan IoT, teman-teman. Jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah hadir dan sudah mengikuti webinarnya sampai akhir. Kita akan berjumpa lagi di lain kesempatan. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.